Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Lianawati, guru IPA SMP Negeri 3 Pamotan, Kabupaten Rembang, akan berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu semua tentang pembuatan AI Dokter Mini, aplikasi diagnosa penyakit sederhana menggunakan NLP di PictoBlox sebagai integrasi mata pelajaran KKA dan pelajaran IPA. Selamat menyaksikan. GTK hebat, Indonesia kuat. Raport Pendidikan SMP Negeri 3 Pamotan tahun 2025 menunjukkan hasil bahwa kualitas pembelajaran dan karakter murid mengalami penurunan skor, masing-masing sebesar 6,27 dan 8,53 dibandingkan di tahun 2024. Menurut rekomendasi hasil raport pendidikan tersebut, SMP Negeri 3 Pamotan perlu melakukan pembenahan dan perencanaan berbasis data, yaitu meningkatkan kesenangan dan pengalaman menghasilkan hal yang baru oleh murid, untuk mendukung kemampuan murid dalam aspek karakter. Selain itu, juga harus meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar murid untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran. Pembelajaran IPA di kelas 8 menunjukkan bahwa murid cenderung mengingat fakta sains secara pasif atau menghafalnya saja, terutama pada bab sistem organ tubuh manusia. Mereka sering kesulitan mengenali gejala penyakit pada sistem organ tubuh manusia, karena keterbatasan pengalaman nyata dan sulitnya menghubungkan teori dengan situasi kehidupan sehari-hari. Sehingga motivasi belajar murid rendah karena pembelajaran terasa teoritis. Sejak tanggal 5 Agustus 2025 hingga sekarang, saya sedang mengikuti pelatihan coding dan kecerdasan artifisial yang diselenggarakan oleh BBGTK Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan observasi dan refleksi yang saya lakukan ketika melaksanakan pembelajaran KKA di kelas 7, menunjukkan hasil bahwa semua murid terlihat antusias dan memiliki keingintahuan yang tinggi saat pembelajaran berlangsung. Adanya situasi dan kondisi tersebut melatar belakangi saya untuk mengintegrasikan pembelajaran KKA dan IPA dengan pendekatan pembelajaran mendalam agar proses belajar menjadi berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Saya akan melaksanakan kegiatan proyek pembuatan AI Dokter Mini, aplikasi diagnosa penyakit sederhana menggunakan NLP atau Natural Language Processing di PictoBlox sebagai integrasi mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial dengan ilmu pengetahuan alam. Pada tahap persiapan, saya melakukan koordinasi bersama rekan sejawat guru pelajaran informatika di sekolah saya terkait dengan materi KKA yang akan saya ajarkan di kelas sebagai bentuk kemitraan pembelajaran. Selanjutnya, saya menyusun rencana pembelajaran mendalam yang akan saya laksanakan beserta media pembelajarannya. Dalam hal ini, saya juga berdiskusi dengan rekan guru IPA untuk saling berbagi ide dan perbaikan lainnya. Pembelajaran saya rencanakan menggunakan model eksperimen dengan metode flip learning dan demo plus guided practice, yaitu pembelajaran terbalik dan demonstrasi serta praktik terbimbing. Materi pembelajaran tentang gejala penyakit di sistem organ tubuh manusia sudah saya bagikan kepada murid secara daring sehari sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8A. Bagaimana kabarnya? Mbak Siva boleh dipimpin? Siap dan mulai. Salam anak Indonesia hebat. Dari ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang menggambarkan perasaanmu saat ini. Satu, ada berarti lope-lope ya. Ya. Masih ingatkah kalian apa saja sistem organ tubuh yang ada di tubuh kita? Yang sudah kalian pelajari ada apa saja? Sistem pencernaan. Pernahkah kalian bertanya ke chatbot atau aplikasi AI ya tentang gejala penyakit yang kalian alami? Pernah nggak? Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu adalah menjelaskan gejala penyakit pada sistem
Jadi nanti melatih model NLP sederhana di PictoBlox untuk mengenali kalimat gejala penyakit sistem organ tubuh manusia. Dan yang terakhir adalah merefleksikan manfaat dan selanjutnya adalah asesmen tentang dimensi profil lulusan ya. JPL kan ada 8. Nanti JPL yang Bu Vivi nilai itu adalah kolaborasi ya. Coba tinggal klik aja jawabannya yang mana. Kita ke orientasi masalah untuk proyek kita hari ini ya. Apakah gejala penyakit yang ditimbulkan dari dari materi yang sudah kalian pelajari itu ya? Apa saja yang kalian dapatkan? Simbol pelajari di rumah itu apa saja? NLP itu singkatan dari Natural Language Processing ya, atau pemrosesan bahasa alami. Bahasa alami itu yang seperti apa, Bu? Bahasa alami itu bahasa yang kamu gunakan. Pelajaran kita hari ini kita akan membuat proyek, mini proyek ya. Di sini Bu Vivi menggunakan lintas IPA dan KA. Ya, jadi Bu Vivi sebagai guru kelompoknya terlebih dahulu. Seperti ini ya. Oke, terus kita tambahkan ekstensi di sini. Ekstensinya ya, kamu pilih di sini apa? NLP, Natural. Nah, ini tinggal kamu geser. Terus tahu bawahnya ekstensi. Nah, ini kelasnya juga sering BAB. Nah, coba dimasukkan gejalanya. Salah satu gejala. Masukkan. Sesak nafas, sesak. Oke. Oke, halo semuanya. Oke, satu. Pagi. Siang mencoba, sudah memperhatikan demonya Bu Vivi dan sudah mencoba sendiri ya. Sekarang kita saatnya masing-masing kelompok untuk presentasi. Nah, dijelaskan ke temannya. Diulangi ya, biar jelas. Jadi diklik bendera hijau dulu ya. Terus kalian tarik kesimpulan apa? 1. Apa? Cara membuat ini. Nah, cara ini mencoba PictoBlox ya. Oke, terus negatifnya apa? Negatifnya yang klik dulu. Oke semuanya, akhirnya pembelajaran kita hari ini ya dengan memadukan KKA dan IPA sudah selesai. Bagaimana, senang? Nah, oke begitu geng. Nanti di pertemuan selanjutnya kita bisa mencoba membuat aplikasi sederhana yang lain lagi. Gitu geng? Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnia dari kelas 8A. Menurut saya, gabungan pembelajaran KKA dengan IPA sangatlah seru. Saya jadi bisa membuat aplikasi untuk mendiagnosa penyakit. Terima kasih Bu Vivi. Saya terinspirasi untuk mengembangkan pembuatan aplikasi tadi menjadi lebih lengkap dan mendiagnosa lebih banyak penyakit lagi. Menurut saya, pembelajaran Bu Vivi kemarin di kelas saya sangatlah menarik. Saya jadi tahu bagaimana cara membuat aplikasi sederhana di PictoBlox untuk belajar IPA. Demikian praktik baik dari saya. Terima kasih.